aku adalah pendiri Taman Bacaan Pelangi. Nanti aku akan cerita lebih lanjut apa itu Taman Bacaan Pelangi, dan aku juga adalah pendiri Travel Sparks. Nanti aku akan cerita juga. Dan aku juga ada seorang penulis buku. Aku sudah menulis dan 3 bukuku sudah terbit. Buku pertama itu judulnya Lembar-Lembar Pelangi, itu tentang perjalananku mendirikan perpustakaan-perpustakaan di berbagai daerah pelosok di Indonesia Timur, dan juga apa sih mimpi-mimpi anak-anak yang ada di daerah pelosok, dan bagaimana struggle aku mengembangkan organisasiku Taman Bacaan Pelangi sehingga bisa bikin banyak. Jadi kalau yang ingin tahu bagaimana aku mengembangkan Taman Bacaan Pelangi sehingga bisa ada ratusan perpustakaan anak-anak di berbagai daerah, itu bisa baca buku Lembar-Lembar Pelangi. Lalu buku yang kedua judulnya The Art of Giving Back, itu adalah tentang perjalananku ke berbagai negara. Aku sudah traveling ke 44 negara di dunia, dan The Art of Giving Back itu tentang dari berbagai perjalananku ke beberapa negara itu aku belajar tentang kebaikan gitu, tentang the art of giving, bahwa aku mendapatkan banyak sekali kebaikan dari orang-orang yang aku temui dalam perjalanan gitu. The Art of Giving itu, kenapa aku nulis buku itu, karena aku ingin menginspirasi orang-orang untuk juga berbagi kepada sesama, dan berbagi itu ada banyak caranya, tidak hanya dengan berdonasi, tapi ada banyak cara-cara lain. Nah, itu bisa dibaca di The Art of Giving Back. Nah, yang terakhir adalah buku cerita anak, judulnya Teman Baru Epi. Teman Baru Epi ini adalah buku cerita anak pertama di Indonesia yang bercerita tentang topik pengungsi, refugees, dan Teman Baru EP ini bercerita tentang persahabatan anak Indonesia yang tinggal di Cisarua, Bogor, dengan seorang anak perempuan dari Afghanistan. Teman Baru EP ini terpilih mewakili Indonesia dan masuk ke dalam book clubnya PBB SDG. Jadi ini hanya satu dari Indonesia yang terpilih, dan Teman Baru EP yang terpilih mewakili Indonesia. Teman Baru EPI sudah diterjemahkan juga ke dalam bahasa Arab dan diterbitkan di Yordania. Oke. Nah, sekarang cerita tentang Taman Bacaan Pelangi. Awalnya itu aku tahun 2009 itu aku bekerja sebagai konsultan komunikasi dan base-nya di Labuan Bajo. Nah, aku suka diving, jadi Sabtu Minggu aku diving, senang banget. Tapi setelah 4 bulan, setiap weekend diving, lama-lama bosen juga. Terus aku jalan-jalan ke kampung-kampung kecil. Nah, disitulah mataku terbuka betapa memang benar-benar aku menyaksikan kualitas pendidikan itu sangat besar gapnya, jurangnya ya. Dan kebiasaan anak-anak yang tinggal di daerah pelosok dengan di kota besar itu sangat berbeda. Kalau anak-anak yang tinggal di daerah pegunungan itu, yang di Flores ya, mereka biasanya pulang sekolah tuh nyari kayu bakar di hutan karena masaknya masih pakai tungku. Sedangkan anak-anak yang tinggal di daerah pesisir, di pulau-pulau kayak Pulau Komodo, Pulau Rinca, itu mereka pulang sekolah main di laut gitu, main di pantai. Nah, ini pada nyari kayu bakar nih di hutan. Ya. Nah, terus aku bertanya aku melihat gitu ya, aku pergi-pergi ke sekolah-sekolah, dan memang akses buku itu sangat sulit. Toko buku nggak ada, sekolah juga nggak punya perpustakaan. Lalu aku ingat waktu aku kecil itu aku pulang sekolah pasti baca buku, sambil makan aja sambil baca buku gitu. Jadi membayangkan anak-anak ini tidak pernah merasakan asiknya membaca buku, itu aku jadi kepikiran gitu, jadi nggak bisa tidur. Aduh, kasihan banget ya, mereka nggak pernah ngerasain the joy of reading gitu, something that is really close to me and made me who I am today gitu actually. So akhirnya aku membuat Taman Bacaan Pelangi. Nah, kenapa di Indonesia Timur? Karena untuk masalah literasi itu di Indonesia Timur memang paling rendah. Kayak misalnya di Papua itu 1 dari 3 orang masih belum bisa membaca. Nah,
tentang kemampuan membaca anak, ini datanya yang ada di Indonesia itu anak-anak di Jawa dan Bali mereka bisa membaca 59 kata per menit. Sedangkan yang di Maluku, Nusa Tenggara dan Papua itu di Indonesia Timur semua, mereka hanya bisa membaca 29 kata per menit. Nah, ini tidak bisa dikatakan lancar karena anak bisa lancar membaca itu ketika mereka bisa membaca 50 kata per menit. Jadi kebayangkan ini kayak gapnya luar biasa sekali ini. Mereka hanya bisa membaca 29 kata per menit, sama sekali tidak lancar. Anak kelas 5 SD, kelas 6 SD, banyak yang belum bisa membaca gitu, dan itu benar-benar membuat hatiku terenyuh, dan aku bisa apa gitu untuk membawa perubahan terhadap keadaan ini. Gitu. Nah, akhirnya aku membuat Taman Bacaan Pelangi, di mana fokus utamanya adalah untuk meningkatkan kemampuan literasi anak-anak, mengembangkan kebiasaan membaca anak-anak yang ada di daerah-daerah terpencil di Indonesia Timur terutama. Ya, karena aku percaya kalau buku itu bisa memberikan inspirasi untuk anak-anak, sehingga kalau mereka punya inspirasi, dapat banyak ide dari buku-buku yang mereka baca, terus mereka jadi belajar banyak profesi gitu kan, dan akhirnya itu bisa memicu mereka untuk jadi sukses di kemudian hari gitu. Itu jadi motivasi mereka gitu ya, dan membuat mereka jadi berani bermimpi. Contohnya aku waktu kecil tuh aku suka banget baca Tintin, dan gara-gara baca serial Tintin di mana-mana, pergi kemana kan, Tintin di Amerika, Tintin di Tibet gitu. Aku akhirnya jadi pengen traveling ke berbagai negara setelah membaca serial Tintin itu, dan itulah yang membuat aku akhirnya bisa ke 44 negara di dunia ya karena Tintin itu. Aku jadi benar-benar terpicu. Aku mikir waktu SD, gimana ya caranya biar aku bisa keliling dunia gitu. Kalau keliling dunia kan butuh dana yang besar. Oh, berarti aku harus sukses, aku harus punya kerjaan yang gajinya gede gitu. Caranya gimana? Aku harus pintar di sekolah gitu. Akhirnya aku jadi belajarnya lebih giat lagi, jadi ranking di kelas, lulus kuliah dari Parahyangan. S1 aku di Universitas Parahyangan dan aku menjadi lulusan terbaik. Lalu S2-nya aku ke Belanda, ke Amsterdam gitu. Itu juga gara-gara Tintin gitu, keinginan untuk menjelajah ke berbagai negara di dunia itu benar-benar dimotivasi oleh bacaanku waktu kecil gitu. Nah, jadi aku percaya bahwa buku itu bisa memberikan berbagai inspirasi untuk anak-anak yang tinggal di daerah-daerah pelosok, tidak hanya di kota besar. Nah, ini adalah contoh perpustakaan yang Taman Bacaan Pelangi dirikan. Jadi kita bukan mendirikan perpustakaan atau rumah baca ya di komunitas, tapi kita dirikannya di sekolah-sekolah dasar, karena ini lebih sustainable gitu. Aku udah belajar, nanti aku bisa cerita lebih lanjut during tanya jawab. Aku sudah belajar sistem yang seperti apa yang akan membuat taman bacaan itu sustainable, sehingga akhirnya Taman Bacaan Pelangi itu memindahkan yang tadinya lokasinya itu di rumah penduduk, kita pindahkan ke sekolah-sekolah, ke SD-SD, dan kita berikan pelatihan kepada guru-gurunya. Nah, ini contoh perpustakaan yang Taman Bacaan Pelangi dirikan. Bisa dilihat rak bukunya tuh semuanya sama, modelnya kayak gini. Terus ruangan perpustakaannya juga warna-warni, digambar-gambarin mural. Terus di setiap lokasi tuh ada minimal 1.250 buku bacaan. Semuanya buku bacaan, bukan buku pelajaran, bukan textbook. Semuanya adalah buku cerita yang memang sesuai untuk anak-anak SD. Jadi ini aku garis bawahi ya, buku yang disediakan harus sesuai untuk anak-anak. Karena tujuannya apa? Tujuannya kan kita pingin mereka senang membaca. Nah, kalau kita kasih buku ekonomi, buku sejarah, buku komputer untuk orang-orang dewasa, ya itu nggak sesuai ya, gimana mereka mau suka baca, ya kan, bukunya aja nggak sesuai. Jadi nanti ketika teman-teman mendirikan taman bacaan di daerah-daerah, make sure itu bukunya memang buku untuk anak-anak dan buku bacaan gitu ya. Karena banyak teman-teman taman baca pegiat literasi yang mengumpulkan buku, orang-orang mendonasikan buku sembarang, mereka donasi buku apa aja, cuci gudang gitu yang ada di rumah, buang aja semua gitu. Taman bacaan ini perlu. Itu tidak tepat sasaran menurutku. Jadi kita sebagai pegiat literasi itu harus benar-benar bisa memilih buku apa sih yang cocok untuk anak-anak. Karena kalau tidak cocok itu it doesn't serve the purpose gitu kan, tujuannya nggak akan tercapai gitu.
Kalau tujuannya emang untuk menumbuhkan minat baca ya. Oke. Next. Ini. Nah, bisa dilihat kan anak-anak betapa senangnya mereka di perpustakaan yang berwarna-warni, so colorful. Juga kita sediakan selain furniture dalam bentuk rak buku, kita bikinin meja-meja kecil, terus di sini juga ada bantal-bantal untuk duduk, nggak kelihatan di sini karena didudukin sama anak-anak. Jadi itu ruang perpustakaan di sekolah mereka tuh menjadi sebuah ruangan yang kayak surga untuk mereka. Bahkan banyak anak-anak yang suka nggak mau pulang sekolah gitu, nggak mau pulang karena mereka saking betahnya di sekolah, dan akhirnya orang tua mereka pada jemput, mana ini anak saya nggak pulang-pulang, ternyata ditemukan mereka lagi di perpustakaan, lagi asik baca. Nah, itu kan benar-benar apa ya, benar-benar aku bahagia banget gitu mendapatkan kenyataan seperti itu, bahwa anak-anak betah di perpustakaan, betah membaca. So inilah tujuan yang ingin kita capai bersama-sama. Dan di sini kalau dilihat ada gambar-gambar anak-anak itu memang sengaja gambar-gambar anak-anak itu kita pasang supaya itu seperti kayak pameran lukisan untuk mereka. Jadi mereka datang ke gedung perpustakaan dan mereka melihat gambar mereka dipajang di sana. Kebayangkan kalau anak SD betapa bangganya, wah ini gambarku loh gitu. Nah, karena perpustakaan ini tujuannya untuk mengembangkan minat baca, kebiasaan membaca, dan membantu mereka meningkatkan kemampuan membaca mereka. Jadi di setiap gambar yang mereka buat, itu misalnya gambar pelangi, lalu ada tulisannya pelangi gitu. Jadi itu juga bisa membantu anak-anak untuk terbiasa membaca gitu ya. Jadi jangan cuma gambarnya aja, gambar pohon atau pelangi atau rumah, tapi juga ditulis gitu. Jadi nanti bisa dipraktekkan pada saat kalian magang. Oke. Nah, dinding-dindingnya juga kita gambarin mural-mural yang menarik dan juga ada tulisan-tulisannya gitu. Nah, ini yang disebut dengan bahan kaya bacaan. Selain buku, juga ada berbagai gambar atau poster, terus mural-muralnya juga ada tulisannya gitu. Nah, itu adalah salah satu bentuk bahan kaya bacaan atau print rich yang ada di perpustakaan. Oke, nah ini adalah pencapaian Taman Bacaan Pelangi dari 2009 hingga sekarang. Taman Bacaan Pelangi sudah mendirikan 135 perpustakaan yang tersebar di 18 pulau di Indonesia Timur, dari Lombok sampai Papua. Jadi ada di Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, Timor, Alor, Sulawesi, Maluku. Maluku itu ada di Halmahera Selatan dan di Banda Neira. Lalu juga ada di Papua. Di Papua itu ada di Papua Barat, di Raja Ampat, Kabupaten Sorong, dan juga di Sentani, dan juga ada di Puncak Jayawijaya. Itu yang paling jauh di gunung. Dan kami sudah memberikan, oh ya ini datanya maaf belum aku update, kita sudah mendirikan lebih dari 250.000 buku bacaan anak-anak melalui perpustakaan-perpustakaan kami, jadi itu semua tersedia di perpustakaan, dan juga kami sudah melatih lebih dari 4.000 guru yang ada di Indonesia Timur. Ini lokasi-lokasinya, paling banyak di NTT. Nah, aku bicara program ya, nanti boleh pada nanya. Program Taman Bacaan Pelangi yang pertama, selain mendirikan perpustakaan di SD-SD, kita juga memberikan pelatihan untuk guru-guru, kepala sekolah, dan pustakawan atau pustakawati. Nah, gimana kalau sekolahnya nggak punya tenaga khusus di perpustakaan? Itu kita sampai advokasi ke kepala dinas pendidikan di masing-masing daerah. Kita advokasi dua hal. Yang pertama, merekrut tenaga pustakawan atau pustakawati dan dibayarnya oleh dana BOS. Jadi bukan Taman Bacaan Pelangi yang membayar, tapi pemerintah setempat yang membayar. Lalu yang kedua, advokasi untuk adanya jam mata pelajaran khusus ke perpustakaan, itu masuk dalam kurikulum sekolah. Jadi ada 1 jam mata pelajaran per kelas per minggu. Itu anak-anak digiring ke perpustakaan, dan pada saat jam mata pelajaran di perpustakaan tersebut, itu guru-gurunya yang semuanya sudah kita latih, itu guru kelas ya, itu mengadakan berbagai kegiatan membaca yang memang bisa mendorong anak-anak supaya suka membaca. Jadi ada read aloud ya, membaca, lalu ada membaca berpasangan, membaca bersama, dan membaca mandiri. Semua program itu diajarkan pada saat pelatihan
guru, termasuk pelatihan tentang sistem pengelolaan perpustakaan. Nah, ini sangat penting karena inilah yang menjadi dasar sustainability dari perpustakaan Taman Bacaan Pelangi yang kita dirikan. Nah, ini kegiatan waktu saat membaca nyaring, read aloud. Guru kelas membacakan buku untuk anak-anak muridnya. Nah, kita juga punya program namanya Basic Literacy, di mana kita memberikan pelatihan untuk guru-guru kelas rendah, guru kelas 1 dan kelas 2, tentang bagaimana sih cara mengajarkan anak membaca dengan metode yang baru, metode yang menyenangkan, dan metode yang kreatif gitu. Karena kami melihat banyak anak kelas 5 dan kelas 6 SD belum pada bisa baca. Nah, ini mungkin kenapa ya gitu, selain ketersediaan buku yang sangat kurang, itu juga mungkin teknik mengajar gurunya gitu yang perlu diperbaiki sehingga anak-anak tuh bisa lebih senang untuk belajar membaca gitu. Nah, ini kita berikan pelatihan melalui program khusus namanya Basic Literacy. Terus ada pelatihan untuk orang tua. Nah, ini orang tua kita berikan pelatihan tentang teknik membaca lantang, terus program lain yang bisa mendukung mereka supaya mereka tuh bisa menciptakan lingkungan yang kondusif di rumah supaya anak-anak mereka suka membaca. Nah, ini juga ada program di mana ini kerjasama dengan corporate, dengan donor ya, sponsorin kerjasama dengan Travel Sparks juga yang aku bikin, itu mengajak anak-anak untuk karya wisata. Jadi anak-anak yang paling banyak baca buku itu dikompetisikan lomba menulis esai, dan yang pemenangnya itu jalan-jalan ke Pulau Komodo. Wow, ada anak-anak dari Papua, ada dari Sumba, wah macam-macam itu pada ikut, dari Lombok gitu ya, dari Alor, itu pemenangnya diterbangkan untuk jalan-jalan ke Pulau Komodo selama 3 hari 2 malam, dan disitulah mereka ketemu dengan anak-anak Taman Bacaan Pelangi dari pulau lainnya yang sama-sama suka buku gitu, suka membaca. So, aku bilang sama anak-anak ini bahwa ini adalah bukti bahwa reading takes you places gitu. Ini aja kalian baru kelas 4, kelas 5 SD, kalian udah terbang jauh, pertama kali meninggalkan kampung halaman mereka langsung ke Flores, melihat Komodo, ke Pulau Komodo, salah satu the new wonders of nature in the world gitu kan. Itu hanya gara-gara mereka suka baca. Nah, mereka inilah yang menjadi duta baca cilik di berbagai daerah yang bisa menginspirasi teman-teman mereka. Ayo baca buku, nanti kalian bisa pergi jalan-jalan kemana-mana. Gitu. Nah, Taman Bacaan Pelangi juga bikin workshop untuk para pegiat literasi, ya, di berbagai daerah. Ini workshopnya gratis supaya teman-teman yang pendiri Taman Bacaan Masyarakat ini juga bisa lebih memperkuat organisasi mereka dan mengembangkan program-program literasi yang mereka miliki. Terus selama pandemi ini kita juga bikin program paket belajar, karena kan di daerah-daerah pelosok itu kesulitan sinyal ya, jadi anak-anak tuh nggak bisa belajar online gitu. Akhirnya kita bikin program paket belajar ini. Maaf nih datanya belum aku update, jadi udah ada 10.000 paket belajar yang disebarkan untuk anak-anak di Flores, Sumba, dan Papua, khusus untuk daerah-daerah yang memang tidak ada sinyal sama sekali. Dan ini paket belajarnya kita bagikan untuk anak-anak kelas 1 SD, fokus di anak kelas 1 SD. Gitu. Dan juga ada program, ada juga selama pandemi ini bikin program baru, namanya Girl Scholarship Program, di mana kita memberikan program untuk beasiswa untuk anak-anak siswi SMP, karena dari SMP ke SMA itu banyak yang drop out, dan paling banyak itu sayang sekali yang dikorbankan adalah anak-anak perempuan. Jadi Taman Bacaan Pelangi ingin membantu anak-anak perempuan yang ada di daerah-daerah pelosok supaya mereka tuh setidaknya bisa sampai lulus SMA. Jadi ini beasiswanya jangka panjang selama 5 tahun. Kita berikan mereka beasiswa mulai dari kelas 2 SMP. Gitu, sehingga to make sure mereka tuh lulus SMA gitu ya, stay in school until finish senior high school gitu. Nah, Taman Bacaan Pelangi juga rajin bikin konten di YouTube. Teman-teman bisa lihat dari melihat video-video yang ada di Taman Bacaan Pelangi ini, bisa jadi tahu cara teknik membaca nyaring
gitu ya. Jadi kalian bisa belajar dari sini, dan juga ada video tentang komponen-komponen perpustakaan ramah anak tuh yang seperti apa. Itu ada juga di salah satu video. Jadi bisa belajar. Silahkan subscribe di YouTube-nya Taman Bacaan Pelangi. Nah, ini Travel Sparks, itu aku bikin social enterprise di bidang travel. Ini salah satu yang pertama di Indonesia, travel agent yang mengusung spirit travel with a cause. Jadi arrange trip, private dan customized itinerary-nya untuk orang-orang yang mau jalan-jalan ke Labuan Bajo, Flores, Sumba gitu. Kita arrange trip-nya, itinerary-nya semuanya. Tapi ada kunjungan-kunjungan ke perpustakaan Taman Bacaan Pelangi, dan profitnya untuk Taman Bacaan Pelangi. Nah, aku bikin ini, kan kemarin panitia juga nanya gimana sih caranya untuk mendapatkan dana. Nah, aku bikin ini supaya Taman Bacaan Pelangi itu tidak tergantung 100% dari donasi. Gitu. Jadi ada lini bisnisnya yang memang mensupport organisasi kita untuk operational gitu kan, untuk operational cost gitu. Nah, ini contoh wisatawan dari Belanda. Ini travel bloggers dari Belanda. Mereka lagi ngetrip, terus lagi menjelaskan di Belanda itu ada apa sih gitu. Ini di salah satu perpustakaan Taman Bacaan Pelangi, dan kita minta mereka tunjukin peta di Belanda tuh ada di mana nih gitu. Terus mereka cerita makanannya apa, terus ada apa aja gitu. Mereka cerita ini untuk menginspirasi anak-anak supaya mereka tahu dunia itu tidak sekecil kampung halamannya, dan it is possible that they would also travel the world gitu to visit those countries. Oke, nah ini buku yang aku tulis dan sudah diterbitkan. Tadi aku sudah cerita di awal. Oke, ini beberapa sponsornya Taman Bacaan Pelangi. Nah, mari kita nonton langsung. Ini dari YouTube, dari Panitia aja ya. Bisa ya? Boleh Kak, sudah disiapkan. Ya, sebentar ya. Jadi ini website Taman Bacaan Pelangi, selalu diupdate. Ada cerita-cerita dari lapangan, dari teman-teman di lapangan yang sangat menginspirasi. Kalau kalian lagi feeling blue gitu, silahkan baca cerita-cerita itu, karena cerita-cerita itu bisa menjadi penyemangat. Apalagi kalau di daerah gitu kan, merasa kesepian, terus merasa aduh tugasnya berat banget nih karena banyak banget PR di bidang pendidikan. Bisa baca cerita-cerita dari teman-teman Taman Bacaan Pelangi yang ada di lapangan, dan mudah-mudahan itu bisa menjadi penyemangat untuk kalian. Silahkan follow Instagram kami, Pelangi Book, dan kalau Instagram aku Nila Tanzil, dan juga like Facebook. Jadi di Facebooknya Taman Bacaan Pelangi itu juga banyak foto-foto kegiatan kami. Oke, terima kasih. Let's make a difference together. And now let's watch a video. Okay, stop share. Terima kasih Kanila, aku izin Sama-sama. Video yang baru saja dari YouTube ya. Yes, langsung dari YouTube. Belum kelihatan. Wait, aku ulang lagi. Sudah kelihatan? Belum. Waktu pertama kali ketika sekolah saya di belum kelihatan. Atau aku aja ya? Perasaan saya waktu itu sangat senang. Dengan program perpustakaan ini kami merasa sangat senang. Belum kelihatan loh. Aku ulang lagi ya. Baru menyebut namanya saja, saya sudah merasa senang. Senangnya kalau sekolah saya. Belum kelihatan. Nah ya. Oke. Dalam kampung di sini. Waktu pertama kali ketika sekolah saya disurvei oleh Taman Bacaan Pelangi, perasaan saya waktu itu sangat senang. Dan dengan program perpustakaan ini kami merasa sangat senang. Karena memang itu adalah kebutuhan sekolah. Baru menyebut namanya saja, saya sudah merasa senang. Alangkah senangnya kalau sekolah saya juga bisa ditetapkan menjadi sekolah yang bermitra dengan Taman Bacaan Pelangi ini. Perpustakaan dulu sangat berbeda dengan perpustakaan sekarang.
kondisi perpustakaan sebelum kerjasama dengan Taman Bacaan Pelangi tidak teratur dengan baik. Dulu perpustakaannya jelek. Mendirikan perpustakaan Taman Bacaan Pelangi di berbagai daerah terpencil di Indonesia Timur tentu banyak tantangannya. Tantangan dalam pekerjaan ini diantaranya mungkin keterbatasan akses. Seperti yang aksesnya itu jalannya masih bebatuan. Jadi kalau kita nih berangkat dari Jakarta harus naik pesawat dulu, lalu lanjut dengan naik mobil, lalu lanjut dengan naik perahu, lalu lanjut lagi dengan jalan kaki. Tantangannya tuh benar-benar luar biasa. Kita sudah diberikan workshop. Yang paling menarik adalah penjenjangan buku yang selama ini awam bagi kami. Perpustakaan yang baru ini bagus. Perasaan saya melihat perpustakaan yang sekarang ini sangat senang karena perpustakaannya sangat indah. Melihat kondisi perpustakaan yang sekarang, saya merasa puas. Dampaknya bagi saya semakin aktif dalam mengelola perpustakaan. Untuk teman-teman guru semakin aktif juga untuk mendidik anak dalam perpustakaan. Banyak dampak yang didapat. Itu pertama, kalau dari anak-anak itu akhirnya rajin dengan membaca. Mereka gemar untuk masuk ke perpustakaan. Bahkan mereka berbondong-bondong walaupun diatur per kelas, tapi ada di waktu lain mereka berjuang untuk bisa datang ke perpustakaan. Saya akan sering datang ke perpustakaan dan membaca. Dampaknya orang rajin belajar, maksudnya bacanya semakin lincah, semakin giat untuk belajar karena adanya perpustakaan. Saya pingin di perpustakaan Pelangi ditambah buku-buku Barbie yang banyak. Ucapan selamat dari kami untuk Taman Bacaan Pelangi yang sekarang sudah yang ke-100. Selamat Taman Bacaan Pelangi, selamat atas perpustakaan yang ke-100 Di Indonesia Timur. Terima kasih. Keren banget. Congrats, sudah 138 ya tadi Kak ya? 135. Ya. Oke, terima kasih sharingnya. Teman-teman, gimana? Semakin panas nggak sih? Nanti kira-kira saya mau apa ya? Saya udah nyatet-nyatet nih Kak, berapa program nih. Udah mencari apa aja yang bisa dilakukan. Nah, teman-teman, kalau mau langsung tanya, boleh banget. Silahkan acungkan tangan, langsung open mic. Teman-teman yang dari Sedekah Buku boleh juga bertanya. Teman-teman dari komunitas lain, saya tadi lihat ada yang dari Riau, join juga. Terus ada dari beberapa komunitas lain, boleh banget loh langsung tanya ke Kak Nila. Silahkan. Ada yang mau ngacung? Kayaknya tadi Okta ngacung deh. Atau siapa nih? Silakan. Aku belum lihat. Sebentar. Biar terlihat. Silakan Okta. Oke Kak, terima kasih atas kesempatannya. Tadi apa yang dipresentasikan itu menarik sekali, sangat bikin kami jadi bersemangat gitu Kak. Ya, jadi yang ingin saya tanyakan itu bagaimana cara pendekatan Kakak untuk bisa berbaur, untuk bisa meyakinkan adik-adik di Indonesia Timur ya khususnya, karena kan mungkin itu baru bagi mereka, dan bagaimana caranya biar mereka itu tertarik dengan program kita gitu. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih Okta. Langsung aku jawab ya. Oke, itu pertanyaan yang bagus. Memang untuk it takes time, jadi tidak instan gitu ya. Apalagi kan kita bukan dari daerah situ gitu. Jadi memang kalau aku tuh selalu bilang ke tim Taman Bacaan Pelangi bahwa ketika kita mau mendirikan sebuah perpustakaan itu ada prosesnya. Jadi mulai dari proses pemilihan sekolah, lalu rapat dengan kepala sekolah, rapat dengan guru-guru, rapat dengan orang tua murid gitu. Lalu tim Taman Bacaan Pelangi itu juga nginepnya di rumah penduduk gitu, karena kita perlu membina hubungan dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat setempat, ya kan. Jadi hubungan itu, kepercayaan itu tidak akan terjadi dalam waktu sekejap gitu kan.
Jadi memang itu harus dipupuk, harus dibina dulu gitu. Nah, dengan sering-sering, kalau misalnya mau bikin perpustakaan tuh memang nginepnya di rumah penduduk, lalu dari situ kita kenal dengan guru-gurunya, kenal dengan anak-anaknya, main-main dulu dengan anak-anaknya gitu, baru akhirnya mereka ngerasa oh you are one of us gitu, ngerti kan? Kayak gitu. Jadi memang harus sering-sering menghabiskan waktu dengan mereka. Ya. Dan kalau untuk program biar mereka tuh mau datang, itu programnya memang harus dibikin yang menarik dan yang sesuai untuk mereka gitu. Jadi anak-anak tuh paling suka dibacain buku. Kalau kita membacakan bukunya dengan ekspresif, intonasinya naik turun, dengan gerakan, dengan suara-suara, itu pasti anak-anak suka dan anak-anak jadi ketagihan. Itu sih. Jadi harus ada program dan programnya harus reguler ya. Jadi jangan kayak 1 minggu ada, 1 minggu lagi nggak ada, lalu 1 minggunya lagi ada lagi lah 1 minggu. Jadi harus reguler. Kalau misalnya kamu bilang, oke, ada kegiatan bersama setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 5, itu harus ada terus. Kenapa? Karena kalau di saat nggak ada, itu anak-anak udah datang terus kecewa gitu kan? Ya nggak ada kegiatan. Terus mereka pulang lagi. Terus mereka minggu depannya bertanya-tanya, ada nggak ya? Minggu lalu nggak ada. Nggak ada kali. Padahal ada gitu. Nah itu anak-anak jadi bingung. Jadi program yang baik itu adalah program yang reguler. Oke, semoga menjawab ya. Ya, jadi bangun trust dulu, susun program tadi ya, program yang menarik sesuai dan reguler harus dilakukan gitu. Betul. Siap. Penanya kedua ada Gani, Muhammad Gani, boleh Muhammad Gani, Gani boleh open mic, open cam juga. Halo Kak, suara saya terdengar? Dengar. Maaf sebelumnya saya nggak menyalakan kamera karena sinyalnya kurang mendukung ya Kak. Oke. Saya izin bertanya, perihal tadi sponsorshipnya, wow, luar biasa banyak ya Kak. Hebat gitu. Taman Baca Pelangi ini. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu berapa lama sih Kak membangun sponsorship setiap perusahaannya itu Kak? Nah, yang menjadi kendala utamanya biasanya apa Kak? Nah, gitu Kak. Simple sih Kak. Oh, iya. Thank you. Makasih Gani. Oke, jadi untuk mendapatkan sponsor itu kita harus membangun brand. Ya, branding itu penting banget. Bagaimana perusahaan-perusahaan itu bisa percaya sama kita kalau brandingnya itu brandnya sendiri belum dikenal. Nah, salah satu cara membangun brand itu pertama yang pertama kali harus dilakukan itu adalah buat produknya dulu. Jadi kalau produknya Taman Bacaan Pelangi kan perpustakaan, ya udah bikin dulu perpustakaannya. Setelah sudah bikin perpustakaannya, buat programnya yang jelas, lalu kita share foto-foto, lalu kita bisa kontak dengan media lokal maupun media nasional, gitu. Itu kita bisa bangun hubungan dengan media, dan ketika media sudah menuliskan tentang kita, itu salah satu kegiatan dari public relations ya. Nah, PR program ini penting banget supaya brand kita dikenal, gitu. Nah, kalau brand kita sudah dikenal, maka perusahaan-perusahaan itu yang akan datang ke kita, atau bisa juga kita yang mendekati mereka. Kalau kita mendekati mereka, kita bisa tunjukkan di presentasi ini sudah diliput di mana, misalnya gitu. Itu juga menumbuhkan kredibilitas tersendiri tentang kegiatan kita atau tentang organisasi kita. Akhirnya orang-orang juga jadi percaya, oh ya ini udah diliput di CNN, di mana gitu kan. Masuk Kick Andy yang segala macam gitu. Nah, tapi kalau Kick Andy udah lama ya, itu butuh proses. Untuk awal-awal bisa masuk ke newspaper setempat gitu. Bisa online media, bisa juga printed media. Gitu sih. Kalau untuk mendapatkan dana dari korporasi itu memang prosesnya lebih jelimet karena juga korporasi itu kalau mau menyalurkan dana CSR-nya atau corporate social responsibility-nya itu harus ke rekening yayasan, tidak bisa ke rekening pribadi.
Jadi untuk Taman Bacaan Pelangi itu juga butuh proses. Awalnya itu aku organisasi biasa, bentuknya biasa aja, organisasi seperti yang mungkin teman-teman udah bikin, belum dalam bentuk yayasan. Jadi selama dari 2009 baru 2013 itu aku bikinin yayasan. Kenapa akhirnya aku bikinin yayasan? Karena ada banyak korporasi yang pingin bekerja sama dengan Taman Bacaan Pelangi tapi tidak bisa karena belum jadi yayasan gitu. Nah akhirnya tahun 2019 aku bikinin ini menjadi sebuah yayasan tersendiri gitu. Itu sih awalnya. Kalau pertama-tama sih belum jadi yayasan, organisasi aja, dan donasinya ya dari teman-teman yang kenal sama aku, karena udah tahu oh ya ini lo yang bikin, udah percaya, udah langsung transfer dananya gitu. Tapi kalau untuk corporate kan ini ya lebih formal gitu jalurnya. Gitu Gani. Baik Kak, terima kasih banyak. Sama-sama. Jadi tadi aku coba rangkum dari kalau mau dapetin sama juga tadi ya sponsor ya, atau sama juga ya. Kalau yang tadi masyarakat percaya sama kita, kalau sekarang korporasi percaya sama kita gitu. Jadi mulai bangun brand, harus cek produknya dulu apa, misalnya perpustakaan, terus juga melakukan PR ya, promosi, posting-posting, lalu nanti akan ada kalau bisa juga kita aktif mengontak media lokal maupun nasional, sama ikutin prosedur yang ada di korporasi itu. Misalnya kalau dia mintanya ada rekening yayasan, berarti disiapkan salah satunya seperti itu ya. Ya itu yang kalau kata Kak Nila tadi ngejelimet ya. Kalau sama Iya. Oke, siap. Thank you. Lanjut Kak, siapa ini dari TBM Alur Literasi? Boleh kenalkan Kak nama dan asalnya dari kota atau pulau mana misalnya? Silakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Senang bisa ikut ngobrol pagi ini. Saya dari ANAS, TBM Alur Literasi. Kita itu di Tembilahan, Riau. Bisa didengar suara saya? Bisa Kak, bisa. Silakan pertanyaannya Kak Anas. Di Tembilahan, Riau. Jadi mendengar cerita selama ini tentang perpustakaan Pelangi, jujur saya sedikit bercerita dulu. Kabupaten tempat kita berada itu Indragiri Hilir di selatan Provinsi Riau. Kabupaten kita terdiri dari 20 kecamatan, 236 desa kelurahan, lebih 50%-nya itu berada pada wilayah rawa-rawa, dataran, dan sungai-sungai. Tidak bisa diakses lewat jalur darat. Jadi bisa dibayangkan betapa susahnya membangun pemerataan pendidikan di sini gitu. Walaupun di balik itu Indragiri Hilir itu tidak termasuk dalam daerah 3T. Saya sendiri melalui TBM Alur Literasi itu kita mulai launchingnya pada akhir 2019. Dan alhamdulillah hari ini kita sedang proses upgrade untuk menjadi yayasan. Ya seperti ini, Kak cerita Nila Tanzil tadi, kita cuma sebelumnya sudah punya komunikasi gitu untuk bisa dapat donasi dan sebagainya, cuma terhambat karena TBM kita tanpa lembaga yang formal gitu. Ya. Dan jujur saya katakan di sini dengan 236 desa kelurahan, juga bersama teman-teman forum TBM, kita punya inisiasi satu desa satu rumah baca gitu. Dari 236 hari ini baru ada sekitar 39 TBM. Dan itu pun udah masih lumayan. Sudah, tapi masih dominan di kota kabupaten gitu. Oke. Sementara masih banyak daerah-daerah yang bisa susah diakses lewat jalur darat. Dan jujur di sini kita tertarik kali mengcopy paste programnya perpustakaan Pelangi yang luar biasa di Indonesia Timur sana, karena kita di Indonesia Barat gitu. Mungkin di luar frekuensi. Tapi jujur dari sini saya katakan juga sama Kak Nila, kita lagi upgrade menjadi yayasan. Dan mungkin nantinya kita ingin belajar banyak dari perpustakaan Pelangi. Ya mungkin melewati workshop dan sebagainya. Memang kalau pemerintah daerah hari ini sudah ada program satu desa satu PAUD. Kedepannya kita berharap satu TBM satu desa bisa merger dengan program tersebut. Tapi tentunya kita sedang mengupgrade SDM kita untuk mewujudkan visi ini gitu. Dan
Kalau pertanyaan tadi mungkin dari pertanyaan Mas Gani sebelumnya, beberapa pertanyaan saya sudah terjawab. Yang ya salah satu ingin saya sampaikan, mungkin nanti kita pengen kontak sama Perpustakaan Pelangi agar kita bisa mengadopsi program-program Pelangi. Semoga tidak keberatan untuk diaplikasikan di tempat kita. Terima kasih. Oke, keren banget. Terima kasih. Iya, boleh banget kalau mau kerjasama, dan Tahun Bacaan Pelangi kan juga kami berkomitmen untuk membantu teman-teman para pegiat literasi dan organisasi-organisasi yang ada di daerah-daerah yang memang bergerak di bidang literasi. Karena kalau kami di Tahun Bacaan Pelangi percaya bahwa kerja literasi itu bukan kerja sendirian, ini adalah kerja barengan. Semakin banyak yang bisa mengadopsi model perpustakaan yang Tahun Bacaan Pelangi dirikan itu akan semakin baik, ya kan. Jadi makin banyak lagi anak-anak yang bisa menikmati buku-buku yang sesuai, jadi suka baca, dan juga mengembangkan kapasitas SDM teman-teman di daerah-daerah gitu ya. Dengan senang hati bisa kontak aku juga di Instagram @milatanzil, nanti kita bisa berhubungan lebih lanjut. Thank you. Semangat terus ya. 39 udah bagus loh dalam waktu 2 tahun. That's good. Impressive. Keren-keren Kak Anas. Langsung ya, jadi menyasar di desa-desa, dan tadi udah ada targetnya cukup spesifik, satu desa, satu PAUD ya tadi ya Pak ya? Ya Kak ya? Satu desa, satu TBM. Ya, satu desa, satu TBM. Nah itu juga sudah cukup spesifik untuk pembuatan targetnya. Nah, oke, yang lain boleh ada yang mau bertanya lagi dari TBM ataupun dari teman-teman Sedekah Buku? Boleh langsung open mic atau mau langsung mau ngacung dulu boleh. Betsy nih kayaknya. Silahkan. Silahkan. Oke, Betsy, boleh. Halo Kak, selamat pagi. Pagi. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Aman. Ya, baik. Yang ingin saya tanyakan. Tadi kan saya lihat kalau rumah baca Pelangi ini kan di sekolah-sekolah ya Kak. Itu awalnya tuh idenya dari mana ya Kak? Biasanya kan kalau perpustakaan itu biasanya kebanyakan tadi di desa-desa gitu kan. Kakak bisa kepikiran untuk kerjasama dengan sekolah itu seperti apa, dan kenapa memilih di sekolah? Terima kasih. Oke, terima kasih Betsy. Jadi nama kami adalah Taman Bacaan Pelangi ya, bukan Rumah Baca Pelangi. Ya, jadi Taman Bacaan Pelangi itu awalnya memang di rumah-rumah penduduk gitu. Nah, kalau di rumah penduduk itu waktu dulu tahun 2009 itu pengelolanya adalah orang yang punya rumah, ya kan, jadi volunteers gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, walaupun para volunteers ini sudah diberikan pelatihan dan kita bilang bahwa ini harus ada kegiatan setiap minggunya minimal 1 hari dalam seminggu gitu ya, seminggu sekali. Apakah itu hari Sabtu atau hari Minggu, terserah volunteersnya, karena kan mereka juga punya pekerjaan, rata-rata petani atau nelayan. Dan memang di awal-awal itu mereka selalu bikin setiap Sabtu atau setiap Minggu, tapi setelah kayak udah 6 bulan gitu, lama-lama mulai tidak reguler itu programnya. Nah, inilah yang aku bilang bahwa harus reguler, harus selalu ada di jam yang sama, di hari yang sama. Nah, akhirnya ketika mereka tidak reguler, karena namanya juga volunteers ya, ada malesnya. Kalau lagi semangat, kalau lagi males gitu, nggak bikin kegiatan. Akhirnya lama-lama anak-anak yang datang ke lokasi Taman Bacaan Pelangi itu jadi makin lama makin sedikit karena nggak reguler itu. Nah, akhirnya dari situlah aku belajar bahwa ternyata lebih sustainable nih kalau dibuatnya di sekolah. Jadi waktu itu ada yang di rumah penduduk, ada juga yang di sekolah, dan ternyata yang di sekolah itu lebih berkembang dan lebih sustainable karena kita tidak bergantung pada 1 atau 2 orang saja gitu ya yang punya rumah. Kalau di sekolah itu ada guru-gurunya, guru-guru kan banyak, satu sekolah tuh minimal ada 6 guru ya kan. Jadi banyak yang ikut care sama perpustakaan ini, dan guru-guru ini kita berikan pelatihan. Jadi
tugas menjaga perpustakaan dan merawat perpustakaan itu bukan hanya tugas pustakawan saja, tapi tugas semua guru termasuk kepala sekolah. Itu sebabnya kenapa pelatihannya itu adalah untuk semuanya, kepala sekolah maupun semua guru kelas ikut, dan juga kita advokasi untuk adanya pustakawan direkrut dan juga ikut pelatihan gitu. Nah, jadi kenapa lokasinya di sekolah itu karena unsur sustainability-nya itu, jadi lebih sustainable. Itu sih dibanding kalau di rumah penduduk, karena aku nggak tinggal di daerah-daerah itu gitu, nggak mungkin kan badanku dipecah jadi 100 gitu. Dan timku juga untuk merekrut 100 orang dan dibayar setiap bulan, itu timku tuh semuanya full time staff gitu, seperti kerja kantoran gitu, semua full time. Dan kalau misalnya meng-hire 100 lebih gitu kan karyawan, ya berat gitu operational cost-nya. Makanya kita melakukan pendekatan ke kepala dinas masing-masing supaya ada tenaga pustakawan yang memang dibayarnya oleh pemerintah, bukan oleh Taman Bacaan Pelangi. Nah, semua elemen ini sudah dipikirkan baik-baik untuk menjaga sustainability dari semua perpustakaan yang Taman Bacaan Pelangi dirikan. Thank you. Kak, terima kasih. Sama-sama. Menarik banget. Yang kurikulum perpustakaan itu menarik banget sih buat saya, Kak. Dulu tuh sempat di sekolah-sekolah kan ada yang disuruh untuk sebelum mulai pelajaran untuk 15 menit ya membaca sebelum mulai kelas ya. Ya. Tapi nyatanya kurang efektif gitu Kak. Nyata banyak banget yang udah yang penting dokumentasi difoto dikasih ke dinas pendidikan. Ternyata terus saya juga baru kepikiran ya ternyata kenapa nggak ada kurikulum untuk masuk perpustakaan dan memanfaatkan perpustakaannya di sekolah. Terima kasih Kak. Iya, makasih. Oke, jadi tadi kenapa ke sekolah unsurnya sustainability dan juga lebih ke salah satunya juga adalah operasional ya Kak ya. Jadi bisa memberdayakan warga lokal tentunya, dan juga kalau dari segi kayak pembiayaan bisa dibebankannya ke pihak sekolah, jadi bukan ke TBM ke Taman Baca ya Kak ya. Yes, betul. Oke, yang lain ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau enggak aku mau nanya nih. Oh, Hikmah, silakan Hikmah. Oke, Hikmah, boleh. Oke, sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya, Kak. Saya ingin bertanya tentang yang tadi dijelaskan sama Kak Nila tentang basic literasi. Itu kan pelatihan untuk guru, bagaimana guru bisa mengajak murid untuk tertarik, murid-muridnya tertarik untuk membaca. Nah, dari situ kalau boleh tahu metode pelatihannya itu gimana ya, Kak? Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Hikmah. Oke, ini untuk teman-teman yang lain juga pertanyaan boleh ditulis di kolom chat karena mungkin ada yang malu-malu. Boleh nanti bisa dibacain pertanyaan dan bisa aku jawab. Oke, untuk modulnya yang tentang basic literacy itu, jadi aku kan background pendidikannya tuh bukan di bidang pendidikan gitu sebenarnya. Aku S1-nya tuh jurusan hubungan internasional dan S2-nya jurusan komunikasi. Jadi ini memang beda banget background pendidikanku dengan apa yang aku lakukan sekarang. Tapi nggak apa-apa, semua itu bisa dipelajari. Nah, untuk bikin modul, memang aku nggak bisa karena aku background-nya bukan guru ya. Nah, tapi kita tidak harus bisa semua hal kok. Ada orang-orang lain yang emang udah jago, emang udah expertnya di situ. Itulah fungsinya kerjasama gitu. Jadi untuk modul yang program basic literasi itu, Taman Bacaan Pelangi bekerja sama dengan yayasan, ada namanya Yayasan Kristen Wamena, dan fokusnya mereka itu di Papua. Kenapa aku pilih yayasan ini? Karena pas aku lihat modul si basic literasinya itu, programnya itu benar-benar pas banget untuk Indonesia Timur, karena kosakata yang dipakai itu sangat sederhana, dan memang kalau di Indonesia Timur tuh penggunaan bahasa Indonesia itu beda gitu loh, memang kata-katanya tuh yang sederhana-sederhana dan ya beda lah pokoknya. Jadi si Yayasan Kristen Wamena ini tahu banget gitu konteks. Jadi yang diajarkan itu benar-benar sangat kontekstual. Nah, itu sebabnya kenapa
aku menjalin kerjasama dengan mereka, dan itu modulnya tuh sangat bagus. Kalian juga bisa search gitu ya, itu open source, itu benar-benar diajarkan. Jadi ada buku panduan untuk guru sangat detail, mulai dari itu bisa dipakai setiap jam pelajaran bahasa Indonesia, mulai dari cara menyapa anak-anak, benar-benar ada kalimatnya di situ. Jadi guru-guru cuma mengikutin aja sebenarnya. Selamat pagi Kapten, bla 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 gitu. Terus ada berbagai kegiatannya yang tentang literasi itu juga ada di situ. Dan ada juga buku untuk anak-anak latihan, jadi ada lembar kerja siswanya, itu juga bisa di print. Jadi kami melakukan pelatihannya itu trainernya dari mereka, diajarkan tentang misalnya gini, kalau dulu kan kalau zaman aku ya ngajarin anak baca tuh ini Budi, ini Ibu Budi gitu kan, terus A B C D E gitu. Nah kalau sekarang tuh pakai fonetik, pakai bunyi huruf gitu, jadi cah, kah gitu. Nah itu ternyata lebih gampang untuk anak untuk belajar membaca, dan juga mereka membuat bentuk-bentuk huruf tuh pakai body language gitu. Jadi kalau huruf K itu begini gitu, terus huruf A bagaimana, huruf O kita melengkung. Jadi anak-anak tuh bisa membayangkan, oh ya ini huruf O. Lebih mudah, pokoknya tekniknya tuh sangat menyenangkan dan sangat mudah dimengerti oleh anak-anak. Itu modul yang kami pakai. Jadi intinya, kalau misalnya kalian merasa tidak memiliki expertise di bidang itu, cari organisasi yang memang fokus di bidang itu dan ajaklah kerjasama. Ya, sip. Thank you. Kak, terima kasih. Kalau boleh tahu akses buat kalau boleh tahu mau akses modulnya bisa diakses di mana ya Kak? Iya, bisa googling Yayasan Kristen Wamena, terus ininya BPKP, BPKP singkatannya buku kontekstual Papua. Coba. Buku panduan kontekstual Papua. Mereka juga bikin video. Nah, ini hebatnya, yang bikin BPKP ini adalah orang Belanda. Orang Belanda yang memang background-nya guru, tapi memang sudah tahunan kerja di Papua dan tinggal di Papua, jadi dia bahasa Indonesia luar biasa lancar. Itu dia yang bikin keren banget. Menurut aku itu, jadi itu juga sesuai dengan kurikulum pemerintah, jadi bisa dipakai kalau nanti kalian mengajar. Oke, Kak, aku izin share screen ya. Tadi aku sudah coba bantu googling. Jadi saya coba search, ini ada buku paket tapi sih konteks. Ya, buku paket ya, buku paket. Ini ya, kayak BPKP. Ya, betul. Tuh. Jadi ada mereka dua fokusnya bahasa Indonesia dan matematika. Aduh, ini keren banget nih bukunya, beneran deh. Kalian bisa download, ini free source. Mereka bikin kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi emang literasi dasar. Mantap. Wah, info sangat bermanfaat ini, biar bisa langsung dipakai, dicobain dulu. Nanti mungkin kalau ini kita bisa kontak juga teman-teman Yayasan Kristen Wamena ya. Iya, dan ini kegiatan untuk guru yang ada di buku paket itu si materialsnya kayak misalnya nggak perlu beli post-it atau apa yang susah-susah dicari di daerah, secara di Papua kan susah ya nyari barang-barang. Jadi benar-benar barang-barang yang ada di sekitar kita gitu, dan kreatif sekali kegiatan-kegiatannya, contohnya prakteknya gitu ya, yang untuk ngajarin anak matematika atau bahasa Indonesia. Jadi itu benar-benar bisa applicable. Alright. Siap. Nanti kita share ke teman-teman juga untuk material tadi ya, soalnya sangat bisa diimplementasikan. Gitu. Yeah. Oke, yang lain boleh bertanya langsung, raise hand, boleh juga. Oh ya, ini udah ada. Silakan Kak Dina dari Indo Relawan. Hai. Halo, selamat pagi Kak Uga dan Kanila dan teman-teman semua. Ya, perkenalkan aku Dina dari Indo Relawan. Sebelumnya terima kasih banyak Kanila buat pemaparannya tadi dan sharingnya ya. Sedikit
aku mau ini sih mau tanya. Jadi saat ini Indo Relawan itu sedang buat program salah satunya namanya generasi literasi gitu Kak. Jadi di mana kita membangun anak-anak muda gitu ya untuk meningkatkan atau yang membantu peningkatan literasi kayak gitu, di mana mereka akan ikut kelas pembekalan dan challenge kayak gitu. Nah, sebenarnya pertanyaanku adalah kira-kira apa ya yang bentuk intervensi gitu yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda ini khususnya untuk membantu taman baca gitu. Apakah fundraising buku saat ini masih relevan gitu untuk taman baca atau perpustakaan sekolah, atau ada hal lain gitu yang sepertinya lebih efektif atau lebih tepat sasaran? Itu sih. Oke, thank you Dina. Ini pertanyaannya memang terkait sekali dengan apa yang Indo Relawan lakukan ya, karena kan Indo Relawan punya banyak volunteers. Nah, menurut aku itu setiap taman bacaan, setiap organisasi itu kebutuhannya beda-beda gitu. Jadi bisa ditanya tuh tadi ke Mas yang di TBM alur literasi, kebutuhan dia beda dengan kebutuhan taman bacaan Pelangi, ya kan? Jadi memang bisa ditanya ke organisasi masing-masing. Misalnya kalian ada 10 organisasi yang mau dibantu, itu bisa ditanya kalian butuhnya apa. Nah, waktu Taman Bacaan Pelangi engage dengan Indo Relawan, itu waktu itu kebutuhan kami adalah waktu itu kami beberapa kali sih. Jadi ada pertama itu kebutuhan untuk graphic designer untuk membuat collaterals, marketing collaterals kita, bikin flyer-flyer yang segala macam, bikin banner gitu. Itu kami butuh waktu itu. Akhirnya dapat dari Indo Relawan. Lalu kegiatan yang lain, kegiatan kedua itu kami perlu volunteers untuk ngecap-ngecapin buku karena ada ribuan buku mau dikirim untuk bikin 20 perpustakaan baru di ND gitu kan, banyak nih bukunya gitu, orangnya kurang. Jadi kita engage dengan Indo Relawan selama beberapa hari dan Indo Relawan kirim volunteers untuk ngecap-ngecapin buku. Itu jadi benar-benar customize sih, beda-beda sih. Jadi bisa ditanya. Jadi aku nggak bisa bilang, oh ini yang dibutuhkan. Dan ada juga kayak organisasi yang perlunya, misalnya nih baru bikin taman bacaan baru, berarti kan butuh buku. Itu berarti book drive, campaign itu perlu. Terus ada yang misalnya butuhnya dana untuk operasional gitu, berarti itu fundraising ya kan. Ada yang butuh untuk nulis proposal gitu, berarti kan butuh copywriter, butuh orang yang bisa nulis proposal gitu. Jadi beda-beda sih, Dina. Oke. Kalau boleh tahu, kalau untuk di Taman Bacaan Pelangi berarti buku-bukunya itu rata-rata dari sponsor gitu ya Kak ya? Dari manakah biasanya? Jadi ada yang dari sponsor, tapi ada juga yang mayoritas kita beli langsung dari penerbit karena semuanya tuh buku-buku baru. Kalau awalnya itu awalnya banget aku beli pakai uangku sendiri ke Gramedia nih buku baru. Nah abis bikin 4, terus aku mulai kontak ke teman-temanku, terus mereka pada nyumbangin buku second hand. Nah tapi sekarang itu Taman Bacaan Pelangi karena udah dapat dana dari corporate, jadi itu masuk ke dalam paket pembuatan perpustakaan. Jadi ada berapa puluh juta gitu khusus untuk beli buku baru langsung ke penerbit-penerbit. Kenapa kita belinya langsung ke penerbit? Karena kita bisa minta diskon. Kalau kita beli banyak kan kita bisa minta diskon. Ini untuk taman bacaan, untuk perpustakaan sekolah di daerah-daerah pelosok, kasih diskon dong. Biasanya dikasih diskon gitu, dan semuanya buku baru. Nah kalau misalnya ada yang mendonasikan buku pre-loved gitu yang masih layak baca, itu biasanya akan menjadi additional collection. Dan semua bukunya itu sudah kami jenjangkan. Jadi ada 6 jenjang penjenjangan buku berdasarkan kemampuan membaca anak. Oh, jadi udah dibeda-bedakan gitu ya? Iya, jadi ini misalnya untuk pembaca dini, terus pembaca yang udah lebih lancar, lalu ada juga, jadi ada 6 penjenjangan. Dan itu semua bukunya kami berikan stickers, jadi anak-anak tahu, oh misalnya Dina baru belajar baca, berarti Dina level kumbang. Jadi ada 6 level kumbang, ikan, burung, kami pakai nama-nama binatang, tidak pakai angka karena supaya anak-anak yang misalnya baru belajar baca, sebenarnya kan jenjang 1 ya, biar mereka nggak kecil hati, aduh
level 1 gitu. Malu gitu sama temen yang sekelas tapi udah level 4 misalnya gitu kan. Karena kan kemampuan membaca itu tidak tergantung dari kelas atau umur. Ada yang kelas 3 udah jauh lebih lancar bacanya daripada anak yang kelas 6 gitu. Jadi nggak bisa dibilang kelas 3 kamu baca level 3 ya gitu, nggak bisa kayak gitu. Makanya kita harus tahu nih, ini kemampuan membaca anak yang ini jenjang mana, yang ini jenjang mana gitu. Jadi kita bisa kasih tahu, oh Dina kamu jenjang burung ya, jadi silakan pilih buku-buku yang ada stiker burungnya gitu. Nah kenapa kami bikin sistem penjenjangan seperti itu? Karena make sure anak-anak tuh buku yang mereka pilih, buku yang mereka baca itu mereka bisa paham. Mereka bisa paham artinya gitu kan. Karena kalau misalnya Dina masih jenjang burung, jenjang burung tuh jenjang kumbang, itu level pertama. Kalau nggak dibikin penjenjangan seperti itu, misalnya Dina datang ke perpustakaan terus ngambil buku yang jenjang gajah nih, yang jenjang gajah level 6 paling tinggi. Itu tuh kalau buku yang jenjang gajah itu udah nggak ada gambarnya. Jadi kayak buku kalau kalian tahu kecil-kecil punya karya, itu kan udah banyak, udah teks semua gitu kan. Kebayang anak yang baru belajar baca terus milih buku yang itu, langsung shock nggak sih? Langsung dimotivated. Oh my God, aku nggak ngerti, taruh lagi terus nanti dia kapok ke perpustakaan. Nah makanya kita bikin jenjang, kita kasih tahu kamu jenjang kumbang, ambil buku yang kumbang. Nah begitu dia ambil buku yang kumbang, itu per halaman tuh cuma ada 1 kata, jadi dia bisa belajar ani buku gitu kan, jadi senang aku bisa baca, jadi mau datang lagi ke perpustakaan. Seperti itu. Oke, iya, thank you Kak. Berarti emang ya itu ya fungsinya ya, sebelum kita bantu harus survei dulu dan tahu ya siapa aja anak-anak yang ada di sana gitu, umurnya berapa aja gitu kira sarannya ya. Betul, dan kebutuhan organisasinya apa gitu harus ditanya sih. Baik, thank you Kak. Sama-sama. Siap. Wah, ini sebenarnya nyambung nih Kak Dina sama yang mau aku tanyain Kak. Jadi yang saya mau tanyain tuh nyambung sama Kak Dina tuh ada 2 soal kayak pengukuran di awal gitu kan. Pengukuran si tingkat literasi anaknya itu bagaimana caranya, 1, lalu pengukuran si kebutuhan organisasinya gitu Kak. Tadi kan beda-beda ya, ada mungkin di kalau di Cianjur kan kebetulan nanti anak-anak turunnya di Cianjur butuhnya apa? Di Pamekasan nanti butuhnya bisa berbeda. Nah itu caranya bagaimana si assessment-nya atau pengukurannya? Yang pertama, lalu yang kedua, kalau dari tim TB Pelangi sendiri, gimana sih cara kayak monefnya gitu Kak, melihat progres dari pertumbuhan anak ataupun sejauh mana program ini sudah berjalan efektif, terus kalaupun belum misalnya seperti apa tindak lanjutnya gitu. Itu sih Kak, 2 itu. Oke, monefnya dulu mumpung aku masih ingat pertanyaannya. Jadi kalau monef itu monitoring and evaluation itu kami lakukan tim Taman Bacaan Pelangi setiap bulan. Jadi ada formulir dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita pegang dan juga kita berikan ke guru dan pustakawan dan juga kepala sekolah. Masing-masing pegang formulir itu sehingga mereka tahu apa yang kita lihat. Jadi mulai karena ini perpustakaan sekolah, kita lihat dari fisiknya masih terawat atau tidak, terus rak bukunya dimakan rayap atau tidak, yang kayak gitu. Terus atau ada paku yang nonjol keluar karena kan itu cukup bisa membahayakan gitu kan. Jadi itu kita lihat ketika tim kami datang ke perpustakaan, kita lihat tuh semuanya. Itu mulai dari segi fisik. Lalu untuk yang bukan fisik gitu, seperti misalnya penerapan si jam kunjung perpustakaan itu. Kan kepala sekolah harus mengubah roster atau jadwal sekolah nih, dimasukin 1 jam mata pelajaran per kelas per minggu itu. Jadi itu tugas kepala sekolah tuh untuk menggantinya dan masukinnya ke jam berapa. Misalnya kelas 1 jam 9 sampai jam 10 misalnya kayak gitu. Nah, itu kita monitor. Oke, dilihat ini berjalan nggak gitu. Nah kalau berjalan kita tanya ke guru kelasnya kenapa itu tidak dilakukan, dan pada saat kalaupun berjalan, kalau juga berjalan itu kita tanya lagi apakah ke pustakawan ya, karena kan pustakawan ada di situ terus, kita tanya ini yang kelas 2
misalnya memang datang setiap minggu ke perpustakaan pas jam kunjung itu, gurunya mengadakan kegiatan membaca nggak gitu, mengadakan kegiatan membaca bersama nggak, membaca nyaring nggak gitu kan. Oh iya melakukan gitu. Nah itu komponen-komponen itu yang dilihat. Lalu kita lihat juga di perpustakaan itu kita sediakan buku peminjaman. Kita lihat tiap bulannya berapa buku yang keluar dan berapa buku yang masuk gitu, book check in, book check out gitu kan. Di situ dilihat kelasnya, misalnya per kelas nih, misalnya ada penurunan di kelas 5. Wah, kenapa ya kok biasanya ada 50 buku yang dipinjam, terus kok tiba-tiba bulan Maret tuh cuman 30, kenapa? Nah ini biasanya berpengaruh, ini biasanya karena gurunya tidak melakukan kegiatan membaca di perpustakaan. Itu ngaruh banget. Jadi itu kita bisa lihat. Lalu kita tanya lagi gurunya, kenapa ini, terus kita diskusikan bersama. Jadi kita tidak, ketika melakukan support monitoring itu, kita tidak marah-marah gitu ya, misalnya, kenapa sih kok ini? Enggak. Kita tanya, terus kita juga tidak memberikan solusi. Jadi usahakan solusi itu datang dari mereka. Menurut Bapak atau menurut Ibu, apa yang bisa dilakukan ya supaya peminjaman buku meningkat? Minta mereka mikir gitu. Oh, saya rasa harus begini-begini. Karena kalau solusi datang dari mereka, most likely mereka akan melakukannya. Beda kalau solusinya kita yang ngasih, itu mereka berasanya disuruh ya kan. Gitu. Jadi usahakan solusinya datangnya dari mereka. Dan juga dari kepala sekolah kita tanya, gimana nih, ini menurut Bapak gimana ya supaya perpustakaan bisa berjalan lebih oke lagi. Terus dia kan ngomong, oke, minta dukungannya ya Pak ya, tolong ya gitu sih. Ada ininya ya Kak, kalau tadi aku tangkap ada advokasinya gitu ya dari kita ke pihak sekolah gitu ya, supaya mereka terlibat juga, tadi bangun sense of belonging sama program yang mau dilakukan gitu. Itu untuk Monef. Lalu yang tadi Kak, assessment literasi anaknya itu kayak gimana sih? Kita tahu dia masuk kumbang misalnya, atau masuk apa tadi? Burung, atau masuk gajah, atau masuk rusa. Ya, jadi itu ada cara yang paling mudah itu disebut aturan 5 jari. Jadi kita minta anak untuk membaca 4 halaman yang ada di buku, dan kalau mereka melakukan kesalahan lebih dari 5 kali, itu buku itu terlalu berat untuk dia. Kesalahan dalam waktu membaca gitu ya, misalnya ada kata-kata bertanggung jawab gitu, itu susah ya buat anak. Misalnya dia nggak bisa baca apalah gitu, dia ngarang sendiri gitu. Nah itu dihitung 1 kesalahan, lalu apalagi 2 kesalahan gitu. Nah kalau misalnya kesalahannya masih dalam 5 gitu, hitungan 5 itu pas bukunya. Tapi kalau misalnya tidak ada kesalahan, buku itu terlalu mudah untuk dia, jadi dia bisa naik tingkat gitu. Oke. Itu cara yang paling mudah. Ada assessment itu ya, 5 jari. Silakan Hikmah sama Agustina dan teman-teman lainnya, boleh kita cari lagi cara-cara assessment lain. Tapi tadi mudah banget ya yang si 5 jari ini. Iya. Dan untuk penjenjangan bukunya nanti aku juga bisa share bagaimana caranya menjenjangkan buku kalau misalnya memang dibutuhkan. Itu misalnya gini, ya tadi buku untuk jenjang kumbang itu per halaman hanya ada 1-3 kata gitu per halaman, jadi mayoritas gambar. Lalu jenjang berikutnya burung atau ikan gitu, itu ada 1 halaman tuh ada 3-5 kata, jadi udah tambah banyak gitu. Terus nanti jenjang yang berikutnya lagi per kalimat ada lebih banyak, per halaman udah ada 2 kalimat atau 3 kalimat yang gitu. Jadi makin lama makin banyak kalimatnya, dan kosakatanya juga lebih rumit gitu. Oke, siap Kak. Nanti mungkin kita boleh dapetin juga ya info itu. Udah banyak nih infonya. Dari tadi udah banyak yang aku catat. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Boleh ngacung, boleh di kolom chat juga. Ini kayaknya ada yang baru datang juga, Kak Tuti. Kayaknya saya baru lihat nih, Kak Tuti mau bertanya. Silakan. Oh, oke, Riyandi. Silakan Rian, mau buka kamera boleh?
Halo Kak, suara saya terdengar Kak? Terdengar. Aman. Oke, selamat pagi Kak. Perkenalkan, saya Rian. Jadi di Sedekah Buku ini kebetulan saya mahasiswa magang sebagai divisi teknologi informasi Kak. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama itu untuk Taman Baca Pelangi ini dari sisi penggunaan atau pemanfaatan teknologi itu apakah ada Kak? Mungkin entah penerapan teknologi dalam mengajar atau teknologi untuk pengelolaan perpustakaan. Kemudian untuk pertanyaan keduanya, dari penerapan teknologi tersebut, kira-kira dampaknya untuk anak-anak atau masyarakat itu apa ya Kak, berdasarkan pengalaman Kakak gitu. Mungkin itu saja Kak dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, nah jadi karena Taman Bacaan Pelangi ini bergeraknya di daerah-daerah remote ya, daerah-daerah pelosok yang keterbatasan listrik, ada keterbatasan sinyal juga gitu. Jadi tidak semua sekolah juga punya komputer gitu, sehingga akhirnya kami juga harus adjust dengan kondisi di lapangan. Misalnya untuk pencatatan buku ada 1.250 buku itu ya dicatat satu-satu sama pustakawannya, jadi benar-benar manual. Dan untuk sistem peminjaman buku juga murid-muridnya juga nyatet sendiri gitu, manual, bukan pakai komputer kayak anak-anak di Jakarta. Jadi seperti itu. Nah, tapi untuk sekolah-sekolah yang memang sudah memiliki komputer dan udah ada operatornya sendiri, mereka juga bilang ini sudah kita catat pakai komputer, gaya. Tapi tetap kalau peminjaman buku itu anak juga kita minta nulis dan pustakawan memindahkannya bisa ke komputer atau bisa ke buku peminjaman yang besar. Gitu. Nah, untuk penerapan atau penggunaan teknologi yang lain, kebetulan sudah 2 tahun terakhir ini kami bekerja sama dengan Google. Jadi Google itu mensponsori 10 perpustakaan baru di ND, dan ini konsepnya tidak hanya perpustakaan fisik seperti yang tadi teman-teman bisa lihat di video, tapi juga ada elemen perpustakaan digital, di mana perpustakaan digital itu juga kami kembangkan bersama. Taman Bacaan Pelangi ikut bantuin untuk pengembangan si platform ini. Aku bisa tulis ya. Ini bisa teman-teman pakai. Kok nggak keluar? Literasi Cloud. Literacycloud.org ya? .org. Nah, ini bisa teman-teman pakai ketika magang nanti di daerah masing-masing. Ini adalah platform perpustakaan digital. Ada ratusan bahkan ribuan buku-buku anak ada di situ, dan buku-bukunya bagus-bagus banget. Buku-buku yang memang dikembangkan oleh Room to Read, mitra kami yang ada di Amerika. Jadi kami Taman Bacaan Pelangi sudah bermitra dengan Room to Read sejak 2014, jadi sudah 7 tahun. Nah, terakhir mengembangkan bareng sama Google ini, dan sampai sekarang masih kita mensosialisasikan tentang penggunaan perpustakaan digital ini ke guru-guru yang ada di daerah-daerah. Jadi sekarang nih mulai dari sekarang masih bulan September ya. Mulai dari Agustus kemarin sampai Desember, program kami juga fokus untuk mengadakan webinar-webinar nasional, mengajarkan guru-guru tentang bagaimana menggunakan buku digital yang ada di Literasi Cloud dalam program membaca mereka, pelajaran bahasa Indonesia gitu. Jadi mengadakan kegiatan membaca nyaring pakai buku digital yang ada di sini, dan juga bisa karena masih belajar online kan, misalnya gitu, jadi bisa pakai Zoom, terus membaca nyaringnya pakai Zoom, tapi pakai buku digital yang ada di Literasi Cloud. Itu kami ajarkan ke guru-guru yang ada di daerah. Jadi sekarang programnya pelatihan guru secara daring, gitu, untuk daerah-daerah yang memang belum tatap muka. Gitu, itu adalah penggunaan elemen teknologi ya. Jadi lagi-lagi harus kontekstual karena lagi pandemi, sekolah tutup, terus harus pakai daring, akhirnya kita ajarkan penggunaan buku digital gitu. Dan ini juga orang tua juga diajarkan oleh guru-guru, jadi kita minta guru-guru untuk mengajarkan ke orang tua tentang penggunaan Literasi Cloud ini, sehingga orang tua bisa menggunakannya dan membacakan buku untuk anak-anaknya di rumah. Ini teman-teman bisa pakai, ini semuanya free, open source, free,
kapanpun bisa dipakai, dan bahkan bukunya juga bisa di-download. Jadi ketika teman-teman tidak ada sinyal, itu tetap bisa dibuka di laptop masing-masing atau di handphone. Jadi downloadlah selagi ada sinyal gitu, kita bilang ke guru-guru. Oke. Terima kasih tadi pertanyaannya, Riyandi. Thank you, Rian. Jadi kita bisa nanti coba juga, tadi ya lagi-lagi kontekstualnya juga, sejauh mana kebutuhan di area tersebut dan juga gimana bisa diterapkan. Gitu. Oke, thank you. Nah, ini buku-buku yang ada di Literacy Cloud sudah dijenjangkan, seperti yang tadi aku bilang itu sudah dijenjangkan. Jadi kalian bisa lihat gitu, beda-beda penjenjangannya seperti apa. Dan ada video juga. Dan ada video orang-orang membacakan buku tersebut. Jadi kalian kalau misalnya nanti mati gaya gitu ya, bikin apa lagi ya? Ya udah nonton bareng aja. Videonya video yang ada di Literacy Cloud. Jadi anak-anak nonton orang bacain buku untuk mereka. Wah, itu senang banget sih anak-anak yang ada di daerah. Oke, sip. Wajib dicoba. Wajib. Biar kita bisa lihat gimana gitu ya. Kayaknya sih belum ada dilakukan ya Kak di perpustakaan yang 2 ini yang kita mau turun. Gitu. Oke. Nambah ide kegiatan. Nambah ide kegiatan silakan. Tim-tim yang akan membuat kelas-kelas atau tim learning ataupun juga fasilitator. Oke, kita masih punya waktu sedikit lagi, 4 menit. Bisa 1 pertanyaan. Sudah hampir. Oke, semoga bisa terrealisasikan ke sekolah. Amin. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya lagi? 1 lagi? Kalau enggak, berarti terima kasih banyak Kak Nila untuk banyak sekali insight-nya yang bisa langsung diterapkan baik sama teman-teman di sedekah buku yang akan turun dan juga teman-teman dari komunitas lain yang juga hadir. Terima kasih banyak. Jangan lupa follow dan subscribe di YouTube Taman Bacaan Pelangi. Di situ banyak banget info-info tentang bagaimana mengajar guru, basic literasi, dan tips and trick ya soal literasi. Lalu bisa masuk di IG-nya Kak Nila Tanzil dan juga Pelangi Book. Dan juga yang tadi ya Kak ya, yang di awal Nila Tanzil Collection. Oh yes. Silakan boleh teman-teman lihat di situ karyanya Kak Nila. Oke, kita foto bareng dulu yuk. Boleh Kak?